Selamat datang di channel The Red Devils, channel yang akan memberikan informasi seputar Manchester United. Jika kalian pendukung Manchester United, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan juga tombol loncengnya, agar kalian dapat mendukung channel ini. Glory Glory Man United. Sebuah target dicanangkan Juan Mata untuk Manchester United. Ia menilai Setan Merah harus menyapu bersih semua laga sebelum jeda internasional dengan kemenangan. Manchester United bisa dikatakan menjalani start yang cukup apik di musim 2021-2022. Dari 6 laga yang mereka mainkan, Setan Merah berhasil meraih 4 kemenangan dan 1 hasil seri. Manchester United memiliki 3 pertandingan yang harus dimainkan sebelum jeda internasional Oktober. Setan Merah harus berhadapan dengan Aston Villa, Villarreal, dan Everton. Juan Mata menilai wajib hukumnya bagi MU memenangkan semua laga itu. Juan Mata menilai sangat penting bagi MU menyapu bersih kemenangan sebelum jeda internasional, karena ia menilai setelah jeda internasional MU ditunggu jadwal yang berat. Kami tahu bahwa kami harus menciptakan ritme yang bagus dan juga hasil yang bagus sebelum jeda internasional nanti. Momentum itu bisa jadi kunci karena di bulan November dan Desember adalah periode terpenting di dalam sebuah musim. Lebih lanjut, Juan Mata menilai MU tidak perlu menatap terlalu jauh ke depan. Ia ingin Setan Merah fokus di setiap pertandingan dan mengamankan poin maksimal di setiap laga. Jeda internasional Oktober akan dimulai pada tanggal 4 Oktober mendatang. Setelah jeda internasional, MU dijadwalkan menghadapi Leicester City di King Power Stadium. Asisten pelatih Manchester United, Ian McKenna, menilai Mason Greenwood sangat beruntung bisa menembus tim utama MU saat ini. Ia menilai sang striker sangat diuntungkan dengan kehadiran Edinson Cavani di tim mereka. Greenwood adalah produk akademi Manchester United. Ia pertama kali diintegrasikan ke tim utama Setan Merah di tahun 2019 oleh Ole Gunnar Solskjaer. Greenwood bisa dikatakan mulai tumbuh dan berkembang menjadi penyerang muda yang berbahaya di MU. Ia bahkan mulai produktif mencetak gol di awal musim 2021-2022 ini. McKenna menilai Greenwood saat ini berada di lingkungan yang sempurna untuk berkembang sebagai striker. McKenna juga menilai Greenwood beruntung karena MU mendatangkan Edinson Cavani. Ia menilai penyerang asal Uruguay itu adalah mentor yang sangat bagus untuk Mason Greenwood. Dia sudah 1 tahun bekerja di bawah bimbingan Edinson Cavani. Saya rasa mata Mason Greenwood selalu berbinar-binar saat kami membicarakan Edinson. Ia juga selalu antusias saat berlatih bersamanya. Jadi saya rasa Mason Greenwood benar-benar menghormati dan mengagumi Edinson Cavani. Lebih lanjut, McKenna juga menilai bahwa Greenwood benar-benar berkembang pesat semenjak kedatangan Edinson Cavani. Ia menilai perlahan tapi pasti sang striker mulai menyerap ilmu dari Cavani dan menjelma menjadi striker yang lebih baik. Saya rasa Edinson benar-benar menjadi mentor yang baik untuk Mason Greenwood. Anak ini menyerap banyak ilmu dari Edinson dan ia bisa meraih banyak hal luar biasa di masa depan. Anthony Martial dikabarkan bisa menjadikan Barcelona sebagai pelabuhan karir barunya andai ia benar-benar harus meninggalkan Manchester United. Pada jendela transfer musim panas kemarin, Manchester United memutuskan untuk merekrut Cristiano Ronaldo dari Juventus. CR7 pun langsung menjadi andalan Setan Merah di lini depan. Kehadiran Ronaldo tentu menambah sesak lini depan Manchester United yang sebelumnya sudah dipenuhi sederet pemain top. Alhasil sejumlah pemain termasuk Anthony Martial kini terancam tersisih. Kini seperti dilansir Eurosport, Barcelona diklaim memiliki ketertarikan untuk menggait Anthony Martial ketika jendela transfer Januari mendatang dibuka. Barcelona membutuhkan sosok anyar di lini serang mereka setelah kepergian Lionel Messi dan Antoine Griezmann pada jendela transfer musim panas kemarin. Anthony Martial sendiri kabarnya bebas untuk pergi dari Old Trafford. Kapanpun ada tawaran masuk akal yang datang kepada Manchester United. Beberapa waktu lalu ex-striker United Dimitar Berbatov sudah mengungkapkan kesugarannya akan situasi Martial di skuad Ole Gunnar Solskjaer pasca kedatangan Cristiano Ronaldo.
Penjaga gawang Manchester United Dean Henderson dikabarkan siap hengkang dari Old Trafford pada Januari nanti setelah harapannya untuk menggeser David De Gea menipis. Musim lalu, Ole Gunnar Solskjaer sempat memberlakukan kebijakan rotasi rutin di sektor penjaga gawang timnya. Henderson pun menjawabnya dengan performa impresif. Banyak pihak meyakini Dean Henderson akan menjadi kiper utama Man United pada musim ini. Namun yang terjadi justru De Gea tampil apik di bawah Mister. Sementara itu, Dean Henderson sendiri bahkan belum pernah masuk skuad MU usai pulih dari COVID-19. Kiper 24 tahun itu masih kerap menderita akibat efek long COVID. Efek long COVID ini membuat Henderson tidak bisa mengikuti sesi latihan. Meski kiper internasional Inggris sempat 2 kali tampil bersama tim U23 dan Premier League 2. Kini seperti dilansir The Sun, Dean Henderson pun diklaim mulai memikirkan masa depannya seiring dengan bagusnya penampilan De Gea di bawah Mister musim ini. Dean Henderson pun diyakini akan mempertimbangkan untuk berpindah klub ketika jendela transfer Januari mendatang dibuka. Dean Henderson ingin mendapatkan kesempatan bermain reguler guna menjaga peluang namanya masuk ke skuad Inggris untuk Piala Dunia 2022 mendatang. Sebuah klaim menarik diajukan Reda Behdi. Mantan pelatih tim muda Paris FC itu menyebut bahwa Manchester United kini punya Paul Scholes yang baru pada diri Hannibal Mejbri. Manchester United memiliki seorang gelandang legendaris pada diri Paul Scholes. Namun selepas kepergian sang maestro, setan merah tidak memiliki gelandang dengan kemampuannya bisa menyamai Paul Scholes. Manchester United sendiri saat ini digosipkan tengah berburu gelandang baru karena setan merah dilaporkan butuh tambahan tenaga di lini tengah mereka. Behti menilai MU tidak perlu membeli gelandang baru karena ia menilai Hannibal Mejbri bisa jadi maestro lini tengah mereka yang baru. Behti mengakui bahwa ia sempat ragu dengan keputusan Hannibal Mejbri pindah ke MU karena ia menilai kultur sepak bola Inggris sangat keras dan tidak cocok dengan sang gelandang muda. Pada awalnya, saya agak skeptis dengan transfer itu karena bermain di luar Prancis itu sangat sulit. Premier League membutuhkan level atletisme dan juga kekuatan fisik yang besar. Mejbri harus memperbesar ototnya untuk bisa bersaing di sana. Namun jika ia bisa melakukan itu, maka ia akan jadi bos di sana. Lebih lanjut, Behti berani mengklaim bahwa mantan anak asuhnya itu bakal jadi gelandang top di masa depan. Ia bahkan berani bilang bahwa Mejbri akan menjadi Paul Scholes yang baru bagi Manchester United. Setelah debut di tim utama MU musim lalu, Mejbri belum dapat kesempatan lagi bermain di tim utama MU. Ia hanya mendapatkan kesempatan di pramusim MU. Perjalanan Manchester United dalam ajang Carabao Cup terhenti di putaran ketiga. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer tumbang di tangan West Ham United dengan skor 0-1 meski tampil di markasnya Old Trafford. Bermain sebagai tuan rumah di Old Trafford, Manchester United menunjukkan dominasinya terhadap The Hammers sejak awal pertandingan. Namun tekanan demi tekanan yang dilakukan tidak mampu membuat MU unggul cepat. Sebaliknya mereka justru kebobolan ketika pertandingan memasuki menit ke-9. Manuel Lanzini menjual gawang Dean Henderson dengan memanfaatkan umpan Ryan Fredericks yang berbelok usai menyentuh kaki Alex Telles. Skor 1-0. Keadaan tertinggal tidak membuat Manchester United gentar dan terus mendominasi pertandingan. Selang 4 menit setelah gol Lanzini, The Red Devils nyaris menyamakan skor lewat aksi Juan Mata yang tembakannya membentur tiang. Dominasi berlanjut di sepanjang babak pertama, namun upaya-upaya yang dilakukan pemain MU tidak kunjung memberikan hasil. Babak pertama berakhir dengan keunggulan tipis West Ham 1-0. Manchester United masih menjadi penguasa jalannya laga di babak kedua. Kendati demikian, rapatnya pertahanan West Ham membuat Anthony Martial DKK kesulitan untuk mencetak gol penyama kedudukan. Pada menit ke-63, Manchester United mendapatkan peluang emas dari Mason Greenwood yang berada di jarak tembak usai menerima operan Donny van de Beek. Sayangnya sepakannya masih bisa dihentikan dengan baik oleh Alfonso Areola. Ancaman lagi dari MU. Pada menit ke-81, The Red Devils menyerbu pertahanan West Ham lewat serangan balik. Bola berakhir di kaki Mason Greenwood yang tanpa segan melepaskan tembakan, untungnya bisa dihalau Areola. West Ham nyaris mencetak gol kedua pada menit-menit akhir laga. Dua peluang emas yang datang dari Jarrod Bowen dan Andriy Yarmolenko seharusnya bisa menjadi gol kalau bukan karena dihadang Dean Henderson dan tiang gawang.
Operasi menyamakan kedudukan terus dilakukan MU hingga masa injury time. Namun, kedudukan 1-0 buat West Ham tidak berubah sampai wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.